terutama di luar negeri, bahwa IKN ini adalah proyek yang gagal. Gimana nih Sofia? Pak, ini saya mau tanya ini, Bapak sudah lihat sini bagaimana keadaan sekarang. Komentar Bapak, Pak, dengan desain yang Bapak buat. Sendirian setelah datang ke sini, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada orang-orang yang mungkin belum ke sini? Ada protokol baik untuk saya. Gitu kan? Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Teman-teman semua ya, menyambung video saya sebelumnya yang menampilkan bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Bambang Susantono. Kali ini saya akan membagikan momen-momen dari acara Kongres Diaspora Indonesia ke-8 ya, yang berlangsung di Ibu Kota Nusantara pada awal Agustus tahun 2025 ini. Jadi saya ingatkan buat teman-teman yang belum sempat menonton video kemarin ya, bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Bambang Susantono, silakan ditonton ya. Dan kali ini ya, di awal bulan ini teman-teman semua, IKN itu diramaikan oleh berbagai kegiatan penting. Salah satunya yaitu ini adalah kehadiran Kongres Diaspora Indonesia yang kita tahu bersama ya. Ini sebuah pertemuan para tokoh diaspora dari berbagai penjuru dunia yang datang ke Indonesia membawa ide, semangat, dan juga harapan untuk membangun negeri ya, khususnya di Ibu Kota Nusantara teman-teman. Selain kongres teman-teman ya, di Ibu Kota Nusantara itu ada juga Festival Sumpit Nusantara dan berbagai kegiatan lain yang akan terus berlangsung di kawasan Ibu Kota Nusantara dalam waktu dekat teman-teman. Dan di video kali ini teman-teman ya, di video kali ini saya akan memperlihatkan cuplikan suasana acara, momen-momen dialog bersama dengan para tokoh diaspora, serta pengalaman pribadi saya teman-teman semua saat berbincang langsung dengan beberapa di antaranya itu ternyata sudah mengenal saya sebagai dokumentator IKN sejak awal teman-teman. Dan saya juga berkesempatan untuk mengunjungi pameran karya diaspora yang ada di Gedung Galeri yang didatangkan langsung dari Belanda. Menarik ya teman-teman, nanti kita akan lihat. Sekaligus juga kita menanyakan pandangan mereka tentang Ibu Kota Nusantara ya. Semua momen ini saya itu rangkum sudah di video ini ya. Saya rangkum di video ini, jadi buat teman-teman semua jangan lupa tonton sampai habis, sampai selesai. Dan selalu tinggalkan like dan juga pendapat kalian. Kalau di IKN ini ada satu kebiasaan menyapa ya, menyapa masyarakat. Jadi nanti kalau ada kesempatan, ibu-ibu sekalian berjalan-jalan agak di luar sedikit dari kawasan inti pusat pemerintahan, menyapa di sana. Jadi menyapanya begini, nanti bisa dicek di Google juga ya. Isek kabar taka, itu bahasa sini ya, bahasa Pasir. Itu artinya apa kabar kita. Dan biasanya anak-anak ataupun yang kita sapa dengan itu akan langsung menjawab gue. Jadi Isek kabar taka, jawabannya gue. Saya coba ya. Isek kabar taka? Alhamdulillah. Nah, nanti itu dibawa bahwa inilah sapaan untuk masyarakat Pasir di sekitar IKN. Bukan di sekitar, justru di dalam IKN Nusantara. Sekarang kita mengalami IKN dengan dua wajah. Wajah yang kita banggakan, kita bangun dari pencapaiannya ada di KIBP sekitar 1.000 hektar. Dari KIBP kira-kira 6.600 ya. Tetapi di kecamatan di luar ini kita masih melihat wajah kampung. Ya. Kampung jangan dihilangkan kumuhnya. Ya. Sekali lagi kampungnya mungkin kita tata menjadi smart village, smart village apapun namanya nanti Pak. Saya senang tadi sudah mulai ada partisipasi planning ya, ditanyakan gimana dan tentu itu akan diangkat sehingga nggak apa-apa ibu kota itu nanti ada dua wajah, satu wajah kampung tapi yang smart and green, satunya lagi yang di dalam wajahnya sangat modern seperti halnya yang ibu bapak lihat dan kunjungi sekarang. Jadi itu kira-kira lessonnya. Saya pikir sih kita nggak bisa
jangan usul-usulan gitu ya. Bangun itu benar-benar harus step by step, teknokratis gitu ya. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Apakah pindah dulu atau nggak pindah dulu, itu keputusan politik, jadi saya nggak mau ikutan gitu ya. Apakah kota ini akan tetap jadi ibu kota atau enggak? Menurut saya ini akan tetap jadi kota ya. Ibu kota atau bukan? Undang-undangnya sekarang harus jadi ibu kota. Undang-undang bisa diganti nggak? Bisa, gitu ya. Jadi tidak. Tapi yang saya ingin tanamkan optimisme di antara kita semua adalah mari kita buat satu kota yang benar-benar menjadi kebanggaan kita bersama. Gitu, jadi harus optimis dan realistis. Saya stop di sana. Terima kasih sekali lagi. Saya juga merasakan bagaimana diaspora ini memilih IKN itu bukan karena gampang. Pasti ada propaganda, dan saya terima kasih pada Presiden diaspora yang tetap memutuskan bahwa Profesi IKN sama halnya dengan saya. Ada propaganda, saya ada fungsi yang saya pindah. Karena kalau ada propaganda, mari untuk saya kata ini, gitu kan? Karena saya tahu persis, persepsi saya bahwa ke depan inilah ibu kota Indonesia yang masa depan kita. Jadi saya terima kasih semuanya memberikan penguatan pada kami, Pak Subarare Budiono, untuk mengawal pembangunan infrastruktur di IKN ini. Oke? Tapi tadi Pak Komando dengan KIPP, ya kami jalankan itu. Tidak ada di KIPP kami bangun, tapi di luar KIPP kami perhatikan. Kami Kecamatan Sepatu, nanti Pak Bambang kalau pakai sini masih sudah berubah. Oke? Kami sudah lakukan Kecamatan Sepatu berubah. Karena saya tahu, saya ingin mereka tidak akan jadi penonton untuk pembangunan di KIPP, tapi mereka juga menjadi warga ibu kota Nusantara. Sekali lagi terima kasih Pak Presiden. Ya. Saya tahu pasti gimana beliau memutuskan tetap mengadakan kongres ini di IKN. Bukan hal yang gampang. Tidak semua orang bisa sanggup memutuskan hal itu. Saya apresiasi, saya tetap bisa lepas dari sana. Saya Presiden Indonesia Diaspora Network di Los Angeles. Los Angeles. Tempat lahirnya diaspora Indonesia. Jadi saya termasuk salah satunya yang ikut melahirkan diaspora Indonesia di LA tahun 2012. Nah, ini sudah sampai di IKN nih, Pak. Ya. Apa tanggapan Bapak atau apa komentar Bapak tentang Ibu Kota Nusantara sejauh ini? Jadi memang banyak rumor, terutama di luar negeri, bahwa IKN ini adalah proyek yang gagal, ya. Tetapi bagi saya IKN ini adalah anak daripada Pak Jokowi. Ya, beliau itu ya, menurut saya beliau itu mempertaruhkan kepala dan lehernya untuk bangun IKN ini. Tidak ada kepentingan apa-apa. Dia setengah mati membangun tempat ini bukan untuk dia, tapi untuk the next president. Kita sangat menghargai apa yang Pak Jokowi telah lakukan. Jadi dengan hadirnya saya di sini, walaupun saya tidak berkata apa-apa, tapi itu adalah merupakan dukungan moral saya terhadap beliau yang kami kasihi. Tidak bisa disangkali, even di Los Angeles juga banyak yang tidak suka sama beliau, tapi saya berdiri di garis depan sebagai diaspora Indonesia. Kami bersama-sama datang bahwa kita proyek ini adalah proyek yang besar. Sayang sekali sudah begitu banyak uang ditaruh di sini, kalau dimubasir bagaimana gitu. Ini adalah proyek kita bersama, diaspora Indonesia berdiri di sini. Kita akan datang, kita moga-moga dengan kita menjadi setiap orang menjadi duta-duta besar yang akan mencorongkan apa yang terjadi di sini. Terima kasih. Terima kasih Pak waktunya Pak. Oke teman-teman, saya ketemu sama siapa yang nggak kenal ya, yang ngerancang desain IKN. Si Barani Sofia.
Pak, ini saya mau tanya ini. Bapak kan sudah lihat sini bagaimana keadaan sekarang. Komentar Bapak, Pak, dengan desain yang Bapak buat. Ya, ini banyak hal yang sudah kita rencanakan sudah mulai terwujud ya. Dan ini kan suatu hal proses yang cukup panjang. Jadi sudah sangat baik gitu, tapi memang masih ada area-area yang masih bisa kita perbaiki. Kalau mau kita lebih teliti dan lebih sabar gitu ya, karena banyak hal memang dilakukan dengan sangat cepat. Tapi sudah sangat baik menurut saya. Ini kita berada di Indonesia ini, di kain ini adalah salah satu level yang sangat advance, yang sudah sangat maju dengan dibanding kota-kota lain. Terima kasih Pak waktunya Pak di sesi ini. Saya Diarana Pak dari KN Pak. Luar biasa, terima kasih. Kita ketemu sama Presiden dari IDN Global. Pak, gimana Pak untuk acara hari ini Pak? Acara hari ini sangat meriah dan mengesankan karena di sini para diaspora bisa melihat ibu kota Indonesia yang sudah tidak akan lama lagi. Semoga segera ditetapkan. Amin. Amin. Dan di sini kita juga menunjukkan support kita untuk pembangunan yang berkelanjutan. Oke. Kenapa dipilih Nusantara, Pak? Ya, karena di sini adalah simbol Indonesia ke depan ya. Jadi dan adalah keberanian untuk memindahkan ibu kota dari Jawa menuju di luar Jawa. Dan terakhir Pak ini. Ya. Komentar tentang ibu kota Nusantara sejauh ini dari diaspora Pak. Luar biasa. Kami berkegiatan di sini tuh sudah lama. 2022 kita menyelenggarakan peringatan 10 tahun gerakan diaspora. Oh, berarti bukan yang pertama ini Pak? Bukan. Nggak ada apa-apa waktu itu. Oke, siap. 3 tahun setelah itu, tahun ini ya bisa dilihat sendiri kan apa yang kita bisa saksikan. Oke, siap. Ya oleh karena itu kami mendorong untuk teman-teman datang ke sini ya, saksikan sendiri. Pro dan kontra biasa, setuju tidak setuju tidak, itu kan sudah biasa. Tapi lihatlah apa yang ada di sini. Oke, terima kasih Pak waktunya ya, Pak. Terima kasih Mas Dian. Oke teman-teman, setelah kita lihat dari acara, ini kita ke arah gedung galeri ya. Ini juga kita ketemu sama diaspora. Dari mana nih Pak? Dari Leiden, dari Belanda. Belanda, siapa namanya? Ya, nama saya Louis Buana. Louis Buana. Ya. Udah berapa lama di Belanda? Hampir 10 tahun, dari 2014. Iya. Berarti bolak-balik nggak nih ke sini? Bolak-balik dong. Jadi Indonesia tetap di hati, jadi gitu. masih warga Indonesia ya? Masih. Ini boleh dong diceritain Mas? Oke. Seeing the future through the past is Kalimantan in the colonial lands. Atau menatap masa depan dari masa lalu, Kalimantan Timur dalam sorot lensa kolonial. Nah, jadi tujuan dari pameran ini adalah untuk menampilkan atau menunjukkan bagaimana dulu Belanda pada masa penjajahan itu menggunakan fotografi untuk mengcapture kehidupan kita gitu Mas. Sebagai salah satu diaspora yang sudah mengikuti Ibu Kota Nusantara sejak 2022 yang Ibu bilang tadi, apa yang bisa Ibu sampaikan terhadap orang-orang yang mungkin masih belum sempat ke sini? Silakan ke IKN, ternyata IKN itu nyata, memang ada. Kalau kita masih berdiskusi, IKN memangnya masih ada? Ya itu sebenarnya sudah terlambat lah, diskusi itu sebenarnya sudah tidak kita harus lakukan lagi. Karena datanglah, lihatlah, dan itu pun sebenarnya hanya yang dari kami itu dari diaspora yang ingin kami sampaikan untuk seluruh diaspora yang berada dimanapun. Datanglah ke IKN, lihatlah dengan mata sendiri, jadi kita tahu gimana perkembangan IKN. Soalnya banyak, menurut saya pribadi, jika kita belum ke sini, kita nggak punya hak untuk gitu. Jadi datanglah ke sini, lihat dengan sendiri, jadi itulah mungkin sampainya. Oke teman-teman, selesai sudah ya. Saya mengajak teman-teman semua melihat kegiatan diaspora, dan juga kita tadi udah tanya-tanya kepada peserta yang hadir di sini tentang Ibu Kota Nusantara, sama tadi pameran-pameran. Ini ada yang menarik teman-teman. Saat acara ini ya, turun hujan. Setelah beberapa hari tidak hujan di kawasan ini, saat ini turun hujan nih. Menarik ya. Bisa dibilang kegiatan ini diberkati, amin. Karena udah hampir 2 minggu kayaknya nggak ada hujan di kawasan ini, dan saat ini hujan nih, meskipun nggak deras ya, tapi cukup lah ya mendinginkan kawasan inti Nusantara.
Oke teman-teman semua, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Diarana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Bye-bye.